Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Hari Raya Santa Prawan Maria diangkat ke surga. Pace e bene. Pada hari Minggu ini, ada dua hal yang kita boleh renungkan. Yang pertama, permenungan tentang sebuah kunjungan yang membawa sukacita bagi yang dikunjungi. Kenyataannya dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Elizabeth setelah mendengar salam dari Maria, saudarinya, ia mengalami kegembiraan luar biasa. Bukan hanya Elizabeth, akan tetapi juga Yohanes Pembaptis anaknya yang ada dalam kandungannya melonjak kegirangan. Kita boleh bertanya, kira-kira apa yang membawa sukacita dan kegembiraan yang besar itu? Jawabannya adalah karena Maria membawa di dalam dan bersamanya Yesus di dalam dirinya. Pesan bagian pertama renungan kita hari ini adalah buatlah diri dan hidup kita sebagai tempat tinggal Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kemanapun kita pergi, siapapun yang kita kunjungi, siapapun yang kita temui, kita boleh membawa sukacita bagi mereka. Permenungan kedua pada hari ini, melalui Injil ini, khususnya melalui pujian Santa Prawan Maria, kita boleh belajar tentang pribadi seperti apa yang Tuhan cintai dan pribadi seperti apa yang tidak mendapat tempat di mata Tuhan. Pribadi yang dicintai oleh Tuhan adalah pribadi yang rendah hati dan pribadi yang takut akan Tuhan. Maria mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Maria adalah pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Dia berkenan di mata Tuhan, dan dengan kesaksian Maria dalam pujiannya melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, ditawarkan untuk direnungkan pada hari ini, kita semua diundang untuk memiliki keutamaan yang sama. Kita semua diundang untuk menjalani kehidupan iman kita dengan sikap yang berkenan di mata Tuhan, yaitu rendah hati dan takut akan Tuhan. Salah satu sikap Maria yang mengungkapkan tentang bagaimana ia menghidupi keutamaan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah ketika ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sementara itu, pribadi yang tidak berkenan di mata Tuhan adalah pribadi yang congkak hatinya
orang yang berkuasa, dan orang kaya. Dari kriteria ini memiliki dasarnya pada satu hal, yaitu yang pertama, masalah congkak hati, masalah tinggi hati, masalah kesombongan. Ketika sikap ini menguasai seseorang, maka kuasa yang dimiliki, kekayaan yang dimilikinya akan menutup matanya. Orang lupa bahwa kehidupan yang dijalani adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Orang lupa bahwa Tuhan di atas segalanya. Oleh karena itu, orang bisa saja dalam perjalanan hidupnya dengan kuasa yang ada padanya dan dengan kekayaan yang dimiliki, ia lupa akan sesamanya. Bahkan ia sampai melupakan Tuhan dalam hidupnya karena ia percaya bahwa semua yang ada padanya tergantung pada dirinya. Dalam terang renungan bagian kedua ini, kita dihadapkan kepada dua pilihan pribadi. Mau menjadi pribadi yang dicintai Tuhan atau pribadi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Pilihannya antara dua. Pilih hidup dengan rendah hati dan takut akan Tuhan, atau hidup dalam kecongkakan hati yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Semoga pilihan kita adalah pilihan untuk berada bersama Santa Perawan Maria, yaitu menjadi pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan, sehingga pintu rahmat Tuhan akan selalu mengalir ke dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahteranya kepada kita sekalian. Sekali lagi, selamat Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga teladan Santa Perawan Maria dalam menghidupi sikap kerendahan hati dan juga sikap imannya yang takut akan Tuhan menjadi dasar perjalanan kehidupan kita. Karena dengan itu, pintu rahmat Tuhan dijanjikan akan selalu mengalir ke dalam kehidupan kita.